Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kita akan belajar mekanisme kerja otot. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita lihat dulu peta konsep ini. Yang pertama, kita akan mempelajari mekanisme kerja otot. Lalu kita akan mempelajari tahapan mekanisme kerja otot. Sifat kerja otot terbagi menjadi dua, yaitu otot antagonis dan otot sinergis. Dan terakhir kita akan mempelajari gangguan-gangguan pada otot. Belum itu, apa sih mekanisme kerja otot? Mekanisme kerja otot merupakan cara kerja otot dalam menggerakkan alat gerak pada tubuh seperti tangan dan kaki serta organ lainnya di dalam tubuh. Nah, mekanismenya otot dalam tubuh akan berkontraksi apabila mendapatkan rangsangan. Proses kontraksi otot didahului dengan datangnya impuls saraf. Oke, yang pertama kita akan membahas tahapan mekanisme kerja otot. Otot rangka terdiri dari kumpulan serat otot yang berbentuk silindris panjang dan mengandung beberapa nukleus. Otot rangka akan berkontraksi dan berelaksasi ketika menerima sinyal dari sistem saraf. Natana-Mister merupakan tempat pertukaran sinyal. Disinilah tempat terhubungnya bob sinoptik akson, terminal, dan serat otot. Selanjutnya, serat otot terdiri dari banyak miofibril. Miofibril mengandung unit kontraktil yang disebut dengan sarkomer. Sarkomer berdekatan satu sama lain sepanjang miofibril. Setiap sarkomer terdiri dari filamen protein yang tebal dan tipis. Karena itulah otot ini disebut dengan otot lurik. Protein yang tebal tersusun dari protein miosin dan bagian tengah yang membagi daerah ini disebut dengan garis M. Filamen yang tipis tersusun dari protein aktif, garis potongnya disebut dengan garis Z. Nah, karena itulah sarkomer dapat memendek pada kedua sisinya. Meskipun antara filamen digambarkan sebagai pergeseran, sebenarnya filamen miosin benar-benar menarik aktin sepanjang-panjangnya. Cross bridge atau jembatan yang menjadi penghubung aktin dan miosin mengarahkan tenaga untuk bergerak. Inilah yang disebut dengan mekanisme kontraksi otot. Kontraksi otot dimulai ketika ATP yang menempel di miosin dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat. Hal ini menyebabkan kepala miosin bisa menempel pada aktin dan membentuk jembatan aktin-miosin. Ini adalah proses ketika miosin menempel pada aktin. Selanjutnya, ADP dan fosfat akan dilepas, namun miosin akan tetap melekat pada aktin sampai datang lagi ATP yang baru yang menempel di miosin. Hal ini adalah saat ketika otot berelaksasi dan siklus ini akan terus berulang. Kontraksi otot dikontrol oleh ion kalsium filamin. Aktin akan berasosiasi dengan protein tambahan yaitu troponin dan tropomiosin. Ketika otot berelaksasi, tropomiosin akan memblok jembatan aktin-miosin. Ketika kadar ion kalsium cukup tinggi dan terdapat ATP, maka ion kalsium akan berdekatan dengan troponin, sehingga akan menyebabkan daerah aktin tropomiosin yang semula tertutup oleh troponin. Hal tersebut membuat kepala miosin mampu berikatan dengan aktin dan membentuk jembatan aktin-miosin dan memungkinkan miosin untuk menarik aktin. Ion kalsium terdapat pada sarkoplasmik retikulum dan akan dikeluarkan ketika mendapatkan sinyal dari sistem saraf. Berikut adalah penjelasannya. Neurotransmitter dilepaskan dari neuron dan mengikat reseptor yang mendepolarisasi selaput serat otot. Infus akan bergerak ke tubulus T dan membuka retikulum endoplasmik. Ion-ion Ca akan mengalir ke miofibril dan memicu terjadinya kontraksi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemendekan otot. Selanjutnya, kita akan mempelajari sifat kerja otot. Tulang dapat bergerak dengan melibatkan dua gerak otot lurik
atau otot rangka atau lebih. Maka sifat kerja otot terbagi menjadi dua, yaitu otot berlawanan atau antagonis dan otot bersamaan atau sinergis. Yang pertama ada otot antagonis. Otot antagonis bekerja secara berlawanan, artinya jika satu otot berkontraksi, maka otot lainnya relaksasi. Macam-macam gerak otot antagonis diantaranya yaitu fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerakan otot untuk menekuk dua tulang, sedangkan ekstensi adalah gerakan otot meluruskan dan memanjangkan dua tulang. Contoh gerak fleksi adalah saat menekuk lengan kaki, saat kepala menunduk, dan saat pinggang menekuk untuk membungkuk. Lalu ada aduksi dan abduksi. Aduksi dan abduksi adalah gerakan di sisi tubuh. Abduksi adalah gerakan yang menjauhi tubuh. Sedangkan aduksi adalah gerakan mendekati tubuh. Lalu elevasi dan depresi. Depresi di sini berarti gerak otot yang menurunkan anggota tubuh. Sebaliknya dengan depresi, elevasi adalah gerakan yang menaikkan anggota tubuh. Selanjutnya supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan otot untuk memutar tangan atau kaki sehingga telapak tangan mengarah ke atas. Sementara itu pronasi adalah gerakan otot lengan bawah sehingga telapak tangan mengarah ke bawah atau belakang. Dan terakhir ada inversi dan eversi. Inversi adalah gerakan menekuk telapak kaki ke dalam, sedangkan eversi adalah gerakan menekuk telapak kaki keluar. Yang kedua ada otot sinergis. Kebalikan dari otot antagonis, otot sinergis adalah dua otot yang bekerja secara bersamaan ketika kontraksi maupun relaksasi. Contoh otot sinergis yaitu otot pronator di lengan bawah yang biasanya bekerja dengan cara menengadahkan atau menelungkupkan telapak tangan. Selanjutnya dan yang terakhir, kita akan belajar apa aja sih gangguan pada otot. Yang pertama ada hipertrofi. Hipertrofi adalah kondisi peningkatan dan pertumbuhan sel otot yang mengacu pada peningkatan otot di bagian tubuh tertentu. Yang kedua ada atrofi. Atrofi otot adalah kondisi ketika tubuh kehilangan massa atau jaringan otot, sehingga otot dalam tubuh menyusut dan menipis. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada bentuk tubuh, misalnya seperti salah satu lengan terlihat lebih kecil daripada lengan lainnya. Yang ketiga ada distrofi otot. Distrofi otot adalah kelompok penyakit yang menyebabkan otot menjadi lemah, serta kehilangan kepadatan dan fungsinya secara cepat. Distrofi otot dapat dialami oleh semua golongan usia, tetapi pada sebagian besar kasus, penyakit ini menyerang anak-anak, terutama anak laki-laki. Yang keempat ada tetanus. Tetanus adalah penyakit sistem saraf akibat infeksi yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Yang kelima ada kram. Kram otot adalah kondisi ketika otot berkontraksi secara tiba-tiba di luar kendali dan terasa nyeri. Kondisi ini bisa terjadi akibat berolahraga terlalu keras atau duduk terlalu lama, sehingga aliran darah menjadi kurang lancar. Yang keenam ada miastenia gravis. Miastenia gravis adalah suatu gangguan neuromuskular yang ditandai oleh kelemahan dan kelelahan otot yang berulang. Yang ketujuh ada otot robek. Otot robek adalah robeknya serabut otot yang berakibat bengkak, rasa nyeri, dan pendarahan. Dan yang terakhir ada otot terkilir. Terkilir adalah cedera pada ligamen yang umum terjadi di mana penyebab utamanya adalah aktivitas fisik seperti olahraga. Baik, sekian dari video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.